رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. Lebih ke kadang nanti kan ini batasnya tuh beda-beda ya kan. Kalau di sini kita lihat nih batasnya ada -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu kan kayak kelipatan 2 semua gitu ya. Nah, jadi haknya udah bisa tahu 2 gitu. Di sini langsung hanya 2. Terus kalau soal lain tuh ada juga, kalau mungkin teman-teman udah baca ya, beberapa soal tuh ada yang kasusnya increment-nya tuh beda-beda. Kayak haknya tuh bervariasi gitu ya, misalnya nih dari -2, 0, terus habis 0 langsung 4, 8 gitu. Nah, biasanya kayak gitu aja sih variasi soal kalau untuk kasus ini. Nah, kalau kasus soal nomor 1 ini kita ngerjainnya langsung aja. Si rumusnya kan udah ada ya, H/2 dan F0 ditambah 2 dari nilai F1 sampai F5 lalu ditambah F akhirnya F6, itu kalau yang trapezoidal. Nah, kalau Simpson rule rumusnya H/3 dikali F0 ditambah 4 F ganjil tambah 2 F genap ditambah F akhirnya yaitu F6. Nah, di sini langsung masukin angka-angkanya dapat. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngerjain sendiri ini tuh nilainya salah ya, nggak teliti. Nah, trapezoidal sama Simpson rule nih. Nah, trapezoidal ini yang benernya tuh 65 gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kerjain ulang, bisa lihat juga nanti hasilnya. Nah, Simpson rule ini karena cukup mudah. Ada yang mau ditanya mungkin teman-teman? Atau udah cukup? Nah, kalau misalnya ya, ini nggak ada yang jawab ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang dia itu batas increment-nya beda-beda, kayak misalnya nih dari -2, 0, 2 itu kan sama-sama 2 ya haknya. Terus nanti ada lagi dari 4, 8, 10, 4, 8 langsung 12 misalnya gitu. Jadi nanti ngerjainnya tuh 2 kali gitu. Jadi yang pertama increment pada saat H-nya itu 2, yaitu misalnya -2, 0, 2 gitu. Nah, terus yang 4 sampai 12 misalnya itu kan kelipatan 4. Nanti kerjainnya sendiri lagi gitu loh. Jadi ada
dua kali ngerjain dengan dua rumus increment yang berbeda. Jadi nanti misalnya kan yang pertama itu -2, 0, 2, 4 gitu. Jadi nanti H-nya 2, jadi nanti 2 per 2. Nah, F0-nya tuh ya si 35, 5, sama -10 gitu. Terus kalau misalnya yang H-nya itu 4 gitu ya. Jadi tadi 4, 8, 12 misalnya kan gitu ya. Jadi nanti H-nya 4 per 2 dikali, nah F0-nya tuh jadi si 2, terus F1-nya tuh kan tadi 8 ya, jadi F1-nya tuh 3 gitu. Nah, sekian, ada yang mau ditanyakan? Atau di next aja? Share screen-nya kelihatan nggak sih? Atau suara aku nggak jelas? Halo? Tidak ada respon? Oke, kita lanjut aja. Nomor 2. Ini aku ntar ngejelasinnya kecepatan nggak? Lanjut aja Mbak, nomor 2 Mbak. Oke, berarti ini share screen-nya jelas nggak? Kelihatan? Halo? Oke, kita nomor 2 ya. Di sini pertanyaannya dari persamaan diferensial ini D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 0,6 DY per DX ditambah 9,09 Y, ini persamaannya udah ditulis dengan nilai awal Y 0 sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Jadi di sini nilai awalnya tuh diketahui. Ini tuh biasanya soal-soal yang persamaan diferensial dengan initial value problem gitu. Jadi soal ini tuh yang diketahui adalah initial conditionnya gitu. Terus di sini Y0 itu kan 4 ya, jadi nilai pada saat X-nya 0 itu 4. Nah, Y aksen ini maksudnya turunan si ini share screen-nya jelas nggak? Nggak ada screen-nya Mbak. Kalau sekarang nggak ada juga? Saya screen Mbak. Oke, ntar aku coba share screen lagi. Udah, ini jelas nggak share screen-nya? Udah Mbak. Udah. Nah, tadi kan ini ya, kita udah tahu persamaan awal kita di kuadrat Y, terus di sini kita bahas nilai awalnya. Nilai awalnya Y pada saat 0 itu 4, jadi Y-nya itu 4 yang... Jadi kalau biasanya aku ngerjain ini tuh kayak aku buat grafiknya dulu nih yang apa sih, tabel yang X, Y-nya gitu kan. Nah, pada saat pada saat X-nya 0, nilai Y-nya tuh 4 gitu. Terus, nah selesaikan nilai dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 0,5 dengan salah satu metode. Nah, aku di sini pakainya Euler karena menurutku lebih cepat aja gitu ngerjainnya dibanding RK4. Nah, ini kan dia tuh persamaannya order 2 gitu ya. Jadi, aku buat permisalan dulu nih. Misalnya, E itu sebenarnya bebas sih, misal E atau A atau apapun gitu sama dengan DY per DX. Nah, habis itu si E itu dikuadratkan gitu. DE per DX, jadi D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, di sini D kuadrat X per DX kuadrat itu bisa dapat apa? Kayak, ini kan awalnya persamaannya kan, persamaan awal dari soal itu kan D kuadrat Y per DX kuadrat gitu ya. Itu kalau misalnya kita ubah sisinya, jadi kan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min 0,6 DY per DX dikurangi 9,09 Y. Nah, makanya
si DE per DX ini disubstitusi dengan nilai persamaan awalnya ya tadi. Gitu, paham nggak? Paham. Nah, terus sementara nilai DY per DX ini udah kita misalin E gitu. Jadi nanti DE per DX-nya sama dengan min 0,6 E dikurangi 9,09 Y. Nah, itu kita definisikan kayak permisalannya gitu. Terus nanti langkah keduanya kita buat tabelnya. Nah, dari tabel ini kita buat X, E sama si Y. Naruhnya bebas sih, sana. Nah, awalnya itu kan pada X sama nah X-nya ini kan tadi udah diminta ya, jadi 0 sampai 0,5 dengan 4 segmen. Nah, berarti X0, X1 sampai X4 itu kita udah tahu nilainya. Nah, E-nya ini 0 kan, karena tadi di soal yang Y aksen 0 sama dengan 0, Y aksen itu kan turunannya si Y. Nah, turunan si Y itu kan DY per DX gitu ya. Makanya DY per DX-nya tuh 0. Dan Y pada saat X-nya 0 itu 4. Jadi kita udah tahu nih initial condition-nya. Nah, sekarang kita mencari si X1 untuk E. Nah, di sini pakai iterasi. Nah, ini kan memang udah rumusnya untuk si Euler ya. Rumusnya Euler tuh memang ini. I plus 1 sama dengan EI ditambah delta X DE per DX pada saat X-nya 0, E-nya 0, dan Y-nya 0. EI-nya kita udah tahu nih, 0 dari initial condition-nya. Terus, nah DE per delta X-nya udah dapat juga nih, 0,5 dikurangi 0 per 4, 0,125 delta X-nya. Nah, si DE per DX ini kita dapat dari persamaan tadi tuh yang di atasnya tuh yang di langkah 1, DE per DX sama dengan 0,6 E dikurangi 9,09 Y. Itu kita substitusi dengan nilai E0 pada saat E0 itu kan tadi 0, lalu Y-nya itu 4, Y0 yaitu 4, lalu udah itu dihitung biasa, dapatnya minus 4,54. Nah, ini kan aku kasih lambang kotak ya, nah itu dipindahin ke tabel di langkah 2, lalu kita cari yang I plus 1. I di sini kan maksudnya 0 ya, terus jadi Y0 ditambah delta X dikali delta Y per delta X pada saat X-nya 0, E-nya 0, dan Y-nya 0. Y ini kita udah dapat dari soal 4, delta X-nya 0,125. Nah, nilai DY per DX ini, tadi kan DY per DX-nya tuh sama dengan nilai E, dan nilai E pada saat 0 tuh 0. Lalu kita itu kerjakan dapatnya 4. Terus kita pindahkan ke tabel. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Kedengeran nggak sih? Paham, Mbak. Nah, udah kita lanjut ya, berarti kan X0 kita udah tahu, nah X1 juga udah tahu, dapat dari iterasi kedua. Sekarang kita iterasi pertama, sekarang kita ke iterasi yang kedua. Kita nyari nilai E kedua. Nah, E2 itu sama kayak tadi rumusnya, E1 ditambah delta X dikali DE per DX pada saat X-nya 1, E-nya 1, dan Y-nya 1. E-nya 1 kita udah dapat dari iterasi yang pertama, nilainya minus 4,54. Kita masukkan, terus delta X-nya udah. Nah, delta DE per DX ini sama kayak persamaan yang tadi, min 0,6. E dapat dari yang atasnya, minus 4,545 dikurangi 9,09 dikali 4, karena tadi nilai Y pada iterasinya itu 4 gitu. Terus dikerjakan dapat minus 8,749. Ini aku garisin 2 buat tanda aja, terus nanti di tabelnya dimasukin itu, angka itu. Sama juga dengan Y2 tuh. Dan ini sama aja terus sih sampai bawah ya. Ini untuk iterasi ketiga aku kasih nilainya segini. Iterasi 4 dapatnya ini. Nah, ini sekian untuk mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan?
Halo? Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak sih? Jelas Mbak, lanjut saja. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya, berarti sekarang kita ke nomor 3 ya. Sebenarnya ini nomor 2 nih, apa ya? Nomor 2 ini kan ada yang pertanyaan B ya. Perhitungan analitiknya. Dan aku mohon maaf teman-teman semua, aku tuh udah lupa cara ngitung analitiknya itu gimana. Jadi kalau teman-teman yang bisa ngerjainnya, mohon di-share jawabannya. Nah, sekarang kita nomor 3. Nah, nomor 3 itu kan ini tuh kasusnya sama juga sih, dia tuh persamaan diferensial, tapi bedanya dengan yang nomor 2 itu, ini tuh kasusnya boundary value. Jadi nilai yang dikasih tahu itu nilai awal dan akhirnya juga gitu. Kalau tadi kan nilai awalnya aja initial value problem, kalau ini tuh boundary value problem. Jadi yang dikasih tahu nilai awal dan akhirnya. Nah, persamaannya itu di soal kan kita baca lagi ya. Di soal itu dia minta terapkan center finite difference untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, jika kondisi batasnya Z dalam kurung 0 sama dengan 0 dan Z dalam kurung 12 sama dengan 500. Nah, di sini kan kan mintanya center finite difference. Nah, berarti kita ngerjain si persamaan diferensialnya itu pakai center. Nah, kan D kuadrat Z per DT kuadrat itu kan, nah kita turunkan dengan cara center. Rumusnya udah ada itu, udah dituliskan, yaitu ZI plus 1 dikurangi 2ZI ditambah ZI min 1 per delta T kuadrat. Nah, untuk si DZ per DT-nya ini diturunkan turunan dengan turunan orde 1 ya namanya ya, turunan pertama gitu. Dengan jadi ZI plus 1 min ZI min 1 per 2 delta T. Kita udah mendefinisikan nilai dari D kuadrat Z dan DZ gitu ya, turunan kedua Z sama turunan pertamanya. Terus kita substitusi ke persamaannya, yang D kuadrat Z per DT kuadrat itu kita substitusikan, yang lalu ditambah yang C. Nah, itulah udah disubstitusikan ya. Nah, setelah disubstitusikan, kita kelompokkan, kita habis disubstitusikan gitu loh, untuk yang kelompokan kayak ZI plus 1, terus nanti yang ZI sendiri gitu loh ya, ZI min 1 gitu. Nah, nanti kan kita dapat nih kumpulan konstanta, yaitu nah ini setelah dikelompokkan kita dapat kayak M per delta T kuadrat ditambah C per 2 delta T. Itu kan kelompok konstanta ya, jadi mudahnya kita misalin A misalnya, terus yang Z ini 2M per delta T itu kan kuadrat, kita misalin B, karena itu kan udah ada nilainya ya di soal tuh kalau dibaca di. Nah, terus yang M per delta T kuadrat min C per 2 delta T itu tuh kita misalin C. Nah, udah nih kita udah menyelesaikan persamaannya. Jadi persamaan aljabar biasa, aljabar yang linear gitu, bukan yang diferensial lagi. Nah, kita pertanyaannya kan kita membagi rentang variabel bebasnya menjadi 4 segmen juga ya. Jadi di sini tuh variabel bebasnya tuh si T dan variabel terikatnya tuh si Z. Nah, variabel bebasnya ini kita bagi jadi 4. Nah, makanya delta T-nya waktunya itu dibagi jadi 4, jadi 12 dikurang 0 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 3, 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per 4 itu 3. Nanti kita buat kayak 4 per 4 itu 12, 12 per
rentannya ini loh. Jadi pada saat T0, T1, T2, T3 sampai T4. Nah, pada saat T0 itu 0, T1 itu T-nya 3 gitu. T2 tuh nilai T2-nya 6 gitu. T3-nya 9 dan T4-nya 12. Nah, di soal ini kan udah ada udah ada nilai batas awal ya pada saat Z pada T-nya 0 itu tuh 0 dan pada saat Z T-nya 12 itu nilainya 500. Nah, jadi kita punya nilai awal dan nilai akhir. Nah, tapi nilai tengahnya nih kita nggak tahu nih pada saat Z1, Z2, Z3 kita nggak tahu. Itu yang kita cari. Setelah itu, kan tadi kita ada punya persamaan dari soal nih yang kita jadi ubahkan A, Z1 plus 1 dikurangi B, Z1 ditambah C, ZI deng, ZI min 1. Nah, sama dengan 9M. Nah, 9M-nya itu dihitung dari soal 588. Nah, setelah kita punya ini kan kita masih nyari ya. Kita kan cari ZI, Z2, Z1, Z2, Z3. Nah, itu kita cari nih pada saat I sama dengan 1. Nah, kita masukin nih persamaan yang tadi nih yang A, B, C ini nih kita masukin I-nya itu 1. Jadi A Z2 minus B Z I-nya kan tadi 1 ya. Jadi Z1 ditambah C ZI min 1. Nah, I-nya tadi 1 jadi Z1 min 1 0. Jadi pada C pada saat Z-nya 0 sama dengan 588. Nah, habis itu Z 0-nya tuh kan 0 ya. Tadi udah di ini nih. Udah kita definisikan di ini titik ini pada saat Z-nya 0 tuh 0. Jadi karena 0 kita 0 jadi persamaannya jadi A Z2 min B Z1 sama dengan 588. Lalu pada saat I sama dengan 2 itu kita ubah I-nya 2. Jadi A Z2 plus 1 itu 3, jadi AZ3 dikurangi BZ2 ditambah CZ2 min 1 gitu. CZ1 sama dengan 588. Begitu juga dengan yang I3. Nah, I3 ini kan A-nya itu AZ4, sementara Z4 itu tadi kita udah definisikan yaitu Z4 itu nilainya 500. Nah, makanya kita masukkan nih nilai 500 ini. Jadi A-nya itu tadi kan udah dimasukkan dulu ya. Nilai A itu kita udah dapat 8,75. Nah, 8,75 dikali Z4-nya 500 dikurangi BZ3 ditambah CZ2 sampai dengan 588. Nah, jadi nanti persamaannya jadi ini min B Z3 tambah CZ2 sama dengan min 3787. Ini persamaan ketiga. Nanti kan kita udah punya 3 persamaan ya, 1, 2, 3. Lalu ini tuh diselesaikan dengan persamaan aljabar linear. Nah, kalau di sini enaknya sih pakai matriks ya. Terus, nah jadi nanti 3 persamaan ini dibuat matriksnya. Itu jadinya kayak gini. Nah, nanti dari matriksnya ini kita bisa dapat Z1, Z2, Z3. Nah, Z1, Z2, Z3 itu nanti ini ketemu yang ini nih, yang di ini yang tadi kita cari. Nah, menyelesaikan ininya nggak aku jelasin karena ini kan materi UTS ya. Kalian bebas sih mau pakai yang Gauss-Seidel atau Jacobi gitu. Nanti kalian itu sendiri tebak aja nilainya. Si Z1, Z2, Z3 tuh rentannya tuh kayaknya sekitar 0 sampai 500. Karena dari batas yang tadi itu nomor 4 gitu. Dia nomor 3, ada yang nomor 3 itu dulu. Ada yang mau ditanya? Atau nggak jelas? Suaranya jelas nggak? Jelas nggak suaranya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau udah paham? Kalau share screen-nya jelas nggak sih? Jelas kok, Mbak. Ini ada yang mau ditanya atau masih bingung atau mau diulang?
Ini mau dilanjut atau gimana? Atau tanya dulu? Kalau nggak ada pertanyaan lanjut aja sih Mbak. Lanjut ke nomor 4 ya. Ngeblur nggak sih kalian? Ini kan udah sempat di-share ya. Kalau ini udah sempat di-share di Google Drive-nya, Google Classroom-nya. Terus jelas nggak di kalian ini PDF-nya? Jelas, Mbak. Yang udah pada download di Google Classroom PDF-nya? Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Persamaan diferensial D do kuadrat C per dx kuadrat dikurangi U do C per do X min KC sama dengan do C per do T. Nah, ini persamaannya itu parsial, karena pakai do ya. Terus, menyajikan profil distribusi konsentrasi suatu zat dalam reaktor kimia sebagai fungsi jarak dan waktu. Jadi, fungsi X dan fungsi T. Nah, nilai D, U, sama K-nya ada di soal. Terus, selesaikan persamaan tersebut menggunakan salah satu metode yang dianggap paling mudah, misalnya eksplisit. Dan di sini aku pakainya cara eksplisit. Dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,01. Dalam hal ini, reaktor mempunyai panjang 10 meter. Nah, silahkan membaginya menjadi 4 segmen. Nah, gunakan delta T-nya 0,005. Kondisi awal dan kondisi batas kasus ini meliputi, ini ya nilai awal, nilai batasnya. C, itu kan konsentrasi ya, konsentrasi pada saat X-nya. X, 0 itu sama dengan 0. Jadi maksudnya ini tuh pada saat T-nya 0, nilai X-nya tuh 0 gitu. Nah, nilai batas C pada saat 0, T sama dengan 100. Jadi pada saat X-nya 0, nilai T-nya tuh 100. Terus pada saat konsentrasi pada saat L, T sama dengan 5. Jadi pada saat si X-nya itu sepanjang L atau 10 meter itu, nilai T-nya itu 5. Nah, ini paham nggak nilai ngebagi nilai awal sama nilai batas? Bedanya tuh gimana? Nah, fungsinya itu kan X, T gitu kan. Jadi nilai awal tuh pada saat T-nya 0, X-nya tuh pasti 0. Jadi gitu, itu paham kan? Nah, terus nanti ini nilai batas. Nah, yang kita bagi jadi 4 segmen kan itu panjangnya ya. Di soal tuh bilangnya gitu ya pada saat. Nah, nilai 10 meter itu kita bagi 4 segmen, yaitu, nah makanya tuh delta X-nya kita buat 10 min 0 per 4 sama dengan 2,5. Nah, pertanyaannya di sini tuh tentukan T sama dengan 0 sampai dengan T 0,01 dengan delta T-nya 0,05. Berarti secara nggak langsung si delta T-nya itu kita cuma bagi 2 segmen, sementara si L-nya atau X-nya kita bagi jadi 4 segmen. Nah, langkah pertama tuh enaknya buat tabel dulu. Kita definisikan soal. Nah, aku tuh misalin X-nya itu I dan T itu J. Nah, kita buat tabel seperti ini. Pada saat X-nya itu ada 0, 2,5, 5, 7,5, sampai 10, dan nilai T-nya tuh 0, 0,005, dan 0,01. Lalu kita masukkan nilai yang udah kita tahu, yaitu nilai si awalnya nih. Kan tadi nilai awal itu pada saat X sama dengan 0 itu 0 ya. Jadi pada saat T-nya 0, nih kan T0 yang baris pertama nih, itu X-nya tuh 0 semua gitu. Jadi sebenarnya dari baris pertama itu kan 0, 0, 0, 0, 0, harusnya 0 semua. Nah terus, ntar dulu kita jelasin ini. Terus batas pada saat L-nya 0, itu tuh 100. Jadi, pada saat X-nya 0, nilai T-nya tuh 100. Dan pada saat
nilai X-nya itu 10, nilai T-nya itu 5. Nah, untuk yang di pojok-pojok ini nih, pojok kanan sama pojok kiri itu, dia tuh bisa dibilang dia punya 2 nilai. Nilai yang dia tuh kan kayak potongan gitu ya, antara 0 dan 5. Makanya itu tuh kalian tuh sebenarnya bisa milih. Mau pilih masukkan dia nilai awalnya aja, yaitu 0, atau nilai batasnya itu 5, atau pakai rata-rata 0 ditambah 5 dibagi 2, jadi 2,5. Nah, untuk yang pojok kiri, itu dia juga punya 2 nilai. Nilai awal dia tuh 0, dan dia punya nilai batasnya juga 100. Nah, kalau rata-ratanya 100 tambah 0 bagi 2, yaitu 50. Ini. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Nah, berarti setelah itu kita lanjut ke langkah kedua kan ya. Yang kita cari itu yang kosong-kosong itu tuh, yang kotak yang masih kosong. Nah, terus kita cari persamaan untuk mengisi kotak yang kosong dengan kita diferensiasikan si persamaan yang ada di soal. Kan kalau di soal tadi kan kita ini ada do kuadrat C, nah do kuadrat C per D, do X kuadrat, yang terus ada do C per do X, dan ada do C per do T. Nah, di sini aku masukin yang do C per do T dulu. Kita definisikan persamaan ini. Kan ini pakainya yang eksplisit gitu. Terus do C per do T pada saat I sama J kita turunkan, kan ingat T itu kan J. Nah, berarti kita turunkan terhadap J. Maka si I-nya itu konstan. Nah, ini aku turunkan secara forward. Ini dapetnya ini. Itu rumusnya udah dari materi-materi sebelumnya. Nah, lalu untuk yang do kuadrat C per do X kuadrat, itu juga sama. Karena dia terhadap, nah ini kan terhadap do X ya. Do X itu tandanya, X-nya itu apa sih? I kan? Berarti kita turunkan terhadap I, maka J-nya konstan. Nah, yang ini diturunkannya secara center. Nah, dapatnya ini. Kita lihat kan dia yang berubah tuh si C-nya aja. C I plus 1, J dikurangi 2 C I, J yang di tengah, terus ditambah C I min 1, J. Jadi si J-nya itu konstan, I-nya yang I plus 1, I sama I min 1. Terhadap do X kuadrat. Karena dia order 2. Lalu do C per do X diturunkan terhadap X, berarti X itu I. Karena diturunkan terhadap I, berarti yang konstan J. Makanya C I plus 1, J dikurangi C I min 1, J per 2 delta X. Ini turunkannya terhadap center ya, secara center. Sampai sini paham? Untuk nurunin ini. Oke. Terus setelah kita tadi kan ini udah definisikan ya, terus kita substitusi persamaan yang tadi ini nih, yang udah kita turunkan ini ke persamaan di soal yang do ini, yang D, do 2D, do kuadrat C, dan seterusnya kita substitusikan. Kan kayak ini nih, kan D, do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, itu kan ini ya, jadi C, jadi D-nya itu D buka kurung, nilai si ini C I plus 1, C dikurangi 2 C I, C ditambah C I min 1, J per delta X kuadrat. Lalu kan tadi persamaannya ada, terus do C per do X. Nah, do C per do X-nya ini kita masukkan, terus ada K C. Nah, C aja itu kita definisikan C I, J itu kalau C sendirian gitu ya. Terus sama dengan ini kan do C per do T. Nah, do C per do T itu tadi udah di awal nih. Kita substitusikan. Nah, setelah kita substitusikan, ini kita pindah ruaskan si delta T-nya. Dikali ke kiri gitu. Makanya makanya si D-nya jadi D. Harusnya D delta T gitu. Semuanya dapat delta T. Terus setelah kita pindah ruaskan, kayak dikelompokkan gitu.
Susah ya ngejelasin ngomong. Nah, kita kelompokan terus kayak cari sama temennya gitu. Substitusi. Terus. Kalau ini paham nggak? Kan nilai delta T-nya tuh kan kayak konstanta, terus dia pindah ruas. Nah setelah pindah ruas, ingatnya tuh apa ya, gampang. Jadi nanti tuh kita harus buat persamaannya tuh sama dengan CI, J plus 1 sama dengan sekian gitu. Jadi makanya si CI, J ini kita pindah ruaskan. Nah terus CI, J ini kan dia punya temennya juga tuh yang min K, CI, J. Nah tuh terus mereka bersatu tuh. Jadi min K kali delta T CI, J. Nah, jadi kan minus jadi positif CI, J. Ini aku jelasinnya paham nggak? Atau kalian lihat ini aja tuh udah bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu nih setelah pindah ruas ini? Sehingga nanti jadi persamaannya CI, itu dia masih punya D delta T per dx kuadrat. Nah, di yang tengah-tengah si adanya yang C. Sama. Oke, udah itu aja. Jadi yang dipindahkan masih CI, J-nya. Terus yang di tengah-tengahnya tetap. Nah, habis itu, ini paham nggak? Nah, terus yang buka kurung itu kan D delta T kali 2 per dx kuadrat itu di karena dia tuh konstanta dimasukin angkanya dapat. Terus yang D delta, yang di tengah nih kan D delta T per dx kuadrat. Itu udah ada angkanya juga, dapat nilainya. Yang belakang juga udah dapat nilainya tuh. Lalu disubstitusikan, jadi si CI, J itu kan nilainya 0,8392 CI, J ditambah 0,08 CI plus 1, J sama ditambah 0,08 CI min 1, J dikurangi 0,0012 CI plus 1, J tambah 0,0012 CI min 1, J. Lalu dikerjakan, dapat persamaan akhirnya ini, CI, J plus 1 sama dengan sekian-sekian. Nah, untuk yang ini paham? Persamaannya? Gimana dapetinnya? Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut? Oke, ini lanjut ya. Berarti langkah keempat. Nah, setelah kita punya pertanyaannya, itu kita sekarang isi tabelnya. Nah, ini agak sebenarnya pusing lihatnya aja sih. Nah, kan tadi kita udah buat tuh yang sekarang nih kita kasih nama nih kayak misalnya pojok kiri itu yang tadi 50 itu kita kasih nama kayak C pada saat 0, maksudnya apa? C pada saat X-nya 0, T-nya 0. Terus sebelahnya yang nilainya 0 itu kan C I, 1,0 maksudnya X itu kan tadi kita misalin iya, jadi I pada saat I-nya 0, J-nya 0. Tuh kasih nama lagi, terus yang sebelahnya juga C 2,0. Ini jelas nggak sih atau di tempat kalian ngeblur ya? Terus dikasih nama dulu sih enaknya. Nah, habis itu kan kita cari baris kedua pada saat kan tadi yang kosong itu ada 6 kotak di tengah ya. Kita cari yang pojok kanan itu yang pada CI,
C 1,1, yaitu pada saat I-nya 1 dan nilai J plus 1-nya tuh 1. Nih pada saat I-nya 1, J-nya kan 0. Ya, gimana ya ngomongnya? Kan kita nyari C. Kan kita nyarinya pada kotak C 1,1. Nah, sementara tadi kan rumus yang di sini tuh kan rumus yang udah kita dapetin panjang tuh CI J plus 1. Karena nilai J plus 1-nya sama dengan 1, ya berarti J-nya pada 0. Gitu. Sudah tinggal substitusi sih. Nah, tadi kan persamaannya 0,84 I, J. Nah, berarti pada saat I-nya 1 dan J-nya 0, makanya C 1,0. Nah, ditambah 0,0788 C I plus 1, J. Tadi kan I-nya 1. Nah, berarti C-nya 1 plus 1, 2, J-nya 0. Jadi C 2,0 ditambah 0,0812 C. Nih kan rumusnya tadi C I min 1, J. Nah, pada saat I-nya 1, berarti C 1 kurang 1, 0, J-nya 0, berarti C 0,0. Nah, terus sekarang kita cari C 1,0 itu siapa sih? Nah, itu tuh nilainya 0. Kalau di tabel ini, tadi kan kita udah dapet ya C 1,0 nih. Yang ketiga dari kiri, kedua dari atas. Itu yang C 1,0 nilainya 0. Terus C 2,0 tuh yang tengah itu 0. Itu. Gampangnya sih kayak nanti kayak eksplisit itu nanti dia ada 3 nilai, nanti dari 3 nilai ke 1 nilai 3 tempat ke gitu, gimana ya ngomongnya nanti. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau di kelas ngejelasinnya gimana? Untuk yang ini bisa dipahami nggak? Terus ketiga juga gitu. Ini kayaknya nanti kalian baca sendiri lagi aja gitu. Terus ini paham nggak? Nanti kalau ada pertanyaan nanti diskusi di Google Classroom-nya aja gitu. Kenapa ini, atau misalnya ada yang salah, atau kalian ntar masih bingung, ntar tanya aja. Nah, terus sekarang kita beralih ke nomor 5. Nomor 5 soalnya itu optimasi ya. Operation cost dari peralatan. Jadi persamaannya itu B sama dengan 250 plus 4D 1,5 pangkat 1,5 tambah 3.900 per D. Di mana biaya itu dalam US dollar dan D itu power dalam HP, horsepower. Nah, berapa biaya minimum? Berarti si B ini dicari minimum dengan daya optimum. Nah, di sini minimal 3 langkah iterasi dan metodenya kalau aku lebih suka golden section. Terus nilai rentang D itu dia nilai 3 sampai 20, berarti powernya itu sekitar 3 sampai 20 aja. Kita cari yang optimum. Dengan power 3 sampai 20 kita cari yang optimum berapa dengan biaya minimum. Nah, ini tuh cukup mudah juga ya. Nah, pertamanya iterasi pertama nih. Kan tadi D-nya itu kita minta paling rendahnya tuh 3 dan jadi DL itu D lower itu tuh 3, sedangkan D uppernya 20. Nah, si nilai 3 ini kita masukin ke fungsi D. Yang B tadi kan ada D-nya tuh, jadi 250 ditambah 4, misalnya yang 3 dulu ya, 250 ditambah 4 kali 3 pangkat 1,5 ditambah 3.900 per 3, dapatnya ini 1570. Nanti D upper-nya 20, kita masukin persamaan itu, jadi 250 ditambah 4 kali 20 pangkat 1,5 ditambah 3.900 per 20. Nah, nanti
Nah, golden section itu dia tuh punya satu angka kayak D gitu loh. Si D ini apa ya, golden number gitu ya. Rumusnya memang udah ada akar 5 min 1/2 kali DU per DL. Nah, si akar 5 min 1/2 itu dapatnya 0,6180 dikali DU-nya itu tuh D ya, dia mintanya D berarti kan 20 min 3. Nah, dapat nih si golden number-nya 10,56. Nah, habis itu kita nyari D1. D1 itu rumusnya DL plus D. D-nya kita dari golden number, DL-nya itu 3. Dapatlah si nilai D1 itu 13,506. Nah, D ini kita cari fungsi B. Jadi kita masukin si nilai D ini ke persamaan si B tadi. Jadi 250 ditambah 4 dikali 13,506 pangkat 1,5 ditambah 3.900 per D-nya si ini 13,506. Dapat fungsi pada D1 itu 737,30. Nah, sekarang kita cari D2-nya. Nah, rumusnya ini DU min D. DU-nya itu 20 dikurangi D-nya. Si golden number 10,506. Dapatlah 9,494. Kita masukin ke fungsi B tadi. Dapat 777. Nah, abis ini harus enaknya, biasanya sih buat grafik ya. Cuma ini kayak cara cepetnya aja. Kayak buat garis panjang, terus DL. Urutannya tuh memang gitu, DL, D2, D1 sama DU. Nah, DL-nya itu 3, DU-nya tuh 20. Nah, si D2-nya tadi ini 9,494. Nah, nilai D1 itu 13,506. Ini kan nilai si D-nya. Sementara fungsi itu kayak sebenarnya kayak sumbu Y-nya gitu ya. Fungsi itu kayak fungsi si ini tuh sumbu Y. Nah, si D ini sumbu X. Nah, kalau buat grafik itu kayak dari 4 titik ini sebenarnya kalau buat grafik itu nanti kayak melengkung ke bawah gitu loh, kayak emot senyum gitu. Nah, kalau cara cepetnya adalah aku nggak buat grafik kayak gitu. Kayak kan ini kita lihat ya, DL itu dia 1570. Nah, 1570 terus setelah itu 777 berarti mengalami penurunan, makanya aku buat lambang turun. Nah, dari 777 ke 737 mengalami penurunan lagi. Nah, setelah 737 ke 802 dia mengalami kenaikan, makanya ada lambang naik. Nah, dari sini kita lihat lambangnya turun terus naik. Nah, berarti yang kita coret itu yang lambangnya kayak sama gitu loh, kayak turun naik. Berarti yang kita coret itu turun yang paling kiri gitu loh. Nah, berarti nilai ini dihapus. Lagian kayak logikanya kan, ya tadi kan mintanya B-nya itu minimum, biaya minimum. Sementara kalau ini kita lihat nilainya, dia 1570, berarti dia paling tinggi. Kita coret aja gitu. Selanjutnya iterasi kedua. Dengan nilai DU-nya tadi kan ini 9,494, jadi DL di iterasi kedua. Begitu juga DU-nya jadi 20 tetap. Terus F sama, pakai golden number lagi. Kita dapetin D1 sekian, fungsi D-nya segini, D2-nya juga ini, fungsi D-nya. Lalu kita buat garis yang sama. DL, urutan DL, D2, D1, DU. Nah, si DL tadi di sini 777, D2-nya 737, terus D1-nya 749, sama DU-nya 802. Terus, nah dari 777 ke 737,3 itu mengalami penurunan, makanya lambangnya turun. Terus 737,3 ke 749 mengalami kenaikan. Nah, lalu dari 749,6 ke 802 mengalami kenaikan lagi. Berarti yang dicoret adalah yang paling kanan. Karena kan dia habis lambangnya turun, naik. Berarti lambang yang sama ini kita coret gitu, yang paling kanannya itu. Dan kalau dilihat juga dia 802, kalau dia paling mahal gitu dibanding yang lainnya, itu kita coret. Gitu. Begitu juga iterasi ketiga sama. Makanya kita dapat nilai DL-nya ya 11,97 dan DU-nya 15,98. Jadi powernya itu rentan segitu optimumnya pada saat 11 HP sampai 15 HP dengan biayanya tuh sekitar 741,749. Itu biaya minimum. Nah, sekian dari nomor 5. Ada yang mau ditanya?
Mbak, saya mau tanya boleh?